Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin kesalahan yang sering dilakukan saat mengkonsumsi pil KB. Seperti kita ketahui, pil KB adalah salah satu alat kontrasepsi yang bisa kita beli dengan mudah dan bisa kita konsumsi sendiri tanpa harus pergi ke bidan atau dokter. Tapi kalau minumnya tidak sesuai ketentuan atau kita melakukan hal-hal yang kurang benar, maka efektivitasnya jadi menurun dan ada kemungkinan KB ini menjadi gagal dan kita jadi hamil. Nah, lantas apa saja kesalahan yang biasa dilakukan orang saat mengkonsumsi pil KB? Yuk langsung aja kita simak. Yang pertama adalah tidak mengkonsumsi pil pada waktu yang sama setiap hari. Jadi sebenarnya mengkonsumsi pil KB itu harus pada waktu yang sama setiap hari. Misalnya hari ini mengkonsumsi pada jam 7 pagi, maka besok juga harus pada jam 7 pagi. Jangan sampai hari ini mengkonsumsi pada jam 7 pagi dan besok mengkonsumsi pada jam 12 siang. Kondisi ini akan membuat pil berkurang efektivitasnya. Jadi mulai sekarang pastikan untuk memasang alarm dan minum pil KB pada waktu yang sama setiap harinya. Yang kedua adalah tidak mengkonsumsi pil KB secara teratur dan konsisten. Jadi kalau pil KB itu minumnya harus konsisten setiap hari. Jangan sampai hari ini minum, besok enggak, 2 hari berikutnya minum lagi, terus habis itu enggak ya. Tapi yang benar adalah setiap hari secara konsisten sesuai dengan dosis. Karena kalau misalnya enggak konsisten, maka efektivitasnya akan menurun dan bisa terjadi kehamilan. Yang selanjutnya adalah tidak mengikuti petunjuk penggunaan. Jadi silakan untuk memperhatikan petunjuk penggunaan. Jangan cuman asal minum pil yang sama gitu ya. Karena biasanya setiap pil itu kemasannya di belakangnya itu ada anak panah. Jadi silahkan kalian mengikuti ya. Jadi jangan asal ambil pil. Kemudian perhatikan juga petunjuk khususnya. Seperti kalau memulai itu harus seperti apa, kalau misalnya terlewat harus seperti apa. Karena kalau kita nggak mengikuti petunjuknya, maka itu bisa mengurangi keefektivitasannya. Yang keempat, mengabaikan efek samping yang serius. Jadi setiap alat kontrasepsi itu memiliki efek samping. Kalau misalnya kalian mengalami efek samping seperti nyeri dada, sakit kepala berat, ada perubahan penglihatan, atau misalnya menstruasinya jadi sangat terganggu, menstruasi full selama sebulan. Nah, itu sebaiknya konsultasi ke dokter. Jadi jangan diabaikan. Kalau dirasa tidak cocok, silakan untuk berkonsultasi ganti cara, bukan langsung berhenti tanpa mengkonsultasikan efek samping yang dirasakan. Selanjutnya adalah menggunakan pil dengan tanggal yang kadaluarsa. Nah, kalau minum pil yang udah kadaluarsa, selain berisiko untuk mengalami keracunan, tentu saja efektivitasnya juga bisa terganggu. Jadi pastikan untuk selalu mengecek tanggal kadaluarsa di dalam kemasan. Kesalahan selanjutnya mengabaikan muntah dan diare. Jadi kalau misalnya kalian mengonsumsi pil KB, terus kalian mengalami muntah dan diare dalam waktu 2-3 jam setelah mengkonsumsi pil, maka itu dapat mengurangi penyerapan pil sehingga mungkin dosisnya tidak efektif. Jadi opsinya bisa menggunakan kontrasepsi cadangan atau kondom untuk sementara waktu. Kesalahan yang selanjutnya adalah tidak memperhitungkan interaksi obat. Jadi kalau misalnya kalian mengonsumsi pil KB dibarengi dengan beberapa obat dan suplemen seperti antibiotik atau obat herbal, nah itu ada beberapa yang bisa mengurangi efektivitas pil kontrasepsi. Jadi sebaiknya konsumsi pilnya itu dijeda atau tidak dibarengkan dengan mengkonsumsi obat lain. Kemudian yang terakhir adalah tidak menggunakan metode cadangan saat memulai pil. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali minum pil KB, dalam posisi kalian tidak menstruasi ketika minum pil KB pertama kali, maka disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi cadangan alias kondom sampai melewati beberapa pil. Jadi misalnya nih, selama 7 hari pertama setelah minum pil KB ini, gunakan kondom jika ingin melakukan hubungan intim. Karena kalau tidak, maka itu bisa meningkatkan resiko kehamilan. Nah, sebaiknya memang walaupun pil KB ini bisa diminum sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kalian itu ketika pertama kali mengkonsumsi pil KB itu konsultasi dulu dengan dokter atau bidan supaya tepat dosis, cara penggunaannya, dan apakah perlu menggunakan kontrasepsi cadangan atau tidak di awal penggunaan. Nah, itu tadi beberapa kesalahan saat mengkonsumsi pil KB. Semoga kalian tidak melakukan kesalahan itu supaya pil KB-nya jadi berhasil dan efektif. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!